Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman hari ini berkata di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Yang berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku firman dan memelihara iman kita di dalam kehidupan kita dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini berbicara tentang hidup tanpa manipulasi. Kehidupan yang penuh manipulasi hanya akan mendatangkan suatu hukuman Tuhan. Tetapi hidup yang tulus di dalam segala aspek akan mendatangkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam perikop Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai 11 ini berbicara tentang Ananias dan istrinya yaitu Safira. Pasangan ini adalah sebenarnya suami istri yang baik. Dalam artian nama mereka, yaitu Tuhan mengartikan God is gracious dan Safira itu beautiful. Ananias adalah suatu hal yang Tuhan karuniakan dengan anugerah yang sangat amat baik. Begitupun nama Safira adalah begitu indah dan cantik. Tetapi yang menjadi contoh negatif di dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di mana mereka menahan untuk menjadi dosa. Yang pertama kita melihat bahwa mereka memberi untuk mengambil. Mereka yang tidak tulus di dalam memberi dikaitkan dengan ketulusan Yusuf Barnabas. Di pasal sebelumnya, yaitu pasal 4. Oleh saran penafsir, Bapak Ibu Saudara, banyak hal para teolog yang mengatakan bahwa ini merupakan suatu penghiburan yang menjadi berkat bagi banyak orang yang mendatangkan pujian. Namun ada kemungkinan mereka memberi untuk mendapatkan penerimaan, bahkan pujian dari suatu komunitas. Merupakan sesuatu yang direncanakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka menunjukkan memberi sebagai kebohongan. Kata menahan diartikan dan dimaknai sebagai kata yang tidak jujur dalam mengambil sesuatu dan untuk kepentingan pribadi. Maka istilah ini Bapak Ibu Saudara sering kita dengar bahwa di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan demikian. Ananias dan Safira lahir dari keinginan egois untuk mengambil, dan ini adalah suatu kebohongan. Dosa merupakan kebohongan yang merusak setiap kita bersekutu dengan umat Allah. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara Ananias dan Safira. Allah menghukum mereka di tengah motivasi mereka di dalam melayani. Tuhan membenci manipulasi. Dia menginginkan akan ketulusan berbagai di dalam aspek kehidupan kita. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, pada jemaat mula-mula contohnya kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang Yahudi diaspora yang berasal dari minimal 15 daerah suku yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda juga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka dilihat ataupun diikat oleh kasih Kristus, yaitu sehati dan sejiwa. Bahkan ketika mereka hidup berbagi dalam ketulusan, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Namun pada akhir di dalam Kisah Para Rasul 5 dikaitkan dengan Ananias dan Safira. Mereka justru menahan untuk mengambil tetapi kehilangan. Jemaat mula-mula yang berbagi tanpa motivasi untuk mendapat, mereka malah berkelimpahan. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat akan ketulusan. Bahwa tanpa hal manipulasi, Tuhan akan mendatangkan setiap kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kepada kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk mendatangkan pujian, penghiburan, bahkan mendapatkan penerimaan. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara kita dimotivasi untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi sesama tanpa memandang imbalan apapun. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa Tuhan pun mengasihi kita dengan kelimpahannya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketulusan itu memberikan kasih karunia yang berlimpah bagi mereka yang mau percaya. Sudahkah kita melakukan hal yang demikian Bapak Ibu Saudara di tengah keluarga kita, di tengah teman-teman kita, komunitas kita?
Sudahkah kita seperti Yesus dengan ketulusannya mereka? Yesus membagikan kasih karunia kepada mereka yang berlimpah, dan mereka pun percaya akan hal yang demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan tulus hati kita datang kepada Yesus, Sang Pemberi kekuatan dan kasih karunia itu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana hari-hari yang kami lewati, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, dan kami menjalani hari-hari kami atas dasar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampuni kami jika seringkali kami lupa akan segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Biarlah di dalam setiap hal yang kami lakukan, kami berpegang teguh kepada Engkau yang memberikan kami kasih karunia berlimpah, sehingga kami dapat bersaksi dan menjaring orang-orang untuk percaya keselamatan itu sendiri daripada Yesus Kristus. Inilah setiap doa Tuhan dan permohonan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.